Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat walaupun kalian harus belajar di rumah. Semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Setelah 1 bulan anak-anak belajar di rumah dari tanggal 16 Maret sampai dengan saat ini, pasti anak-anak jenuh karena tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Untuk itu anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini bersama Pak Marno, kita akan belajar bersama melanjutkan materi kita pada bab yang terakhir, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Ini judulnya anak-anak, silakan dilihat. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca judul yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas, coba Pak Marno punya beberapa gambar. Coba anak-anak perhatikan lagi di slide yang Pak Marno tampilkan. Di situ ada 3 tokoh perlawanan nasional. Dari 3 tokoh itu anak-anak, kalian sudah belajar mengapa perlawanan mereka di berbagai daerah mengalami kegagalan. Coba sekarang anak-anak berpikir, kenapa mereka gagal dalam perlawanan? Mereka gagal di dalam melawan penjajah karena beberapa faktor. Faktornya apa saja? Silakan anak-anak lihat di slide berikut ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itulah anak-anak penyebab kenapa perlawanan di daerah mengalami kegagalan. Karena sebab itulah anak-anak, maka para terpelajar atau kaum cendekiawan berusaha untuk mengubah pola perjuangan, pola perlawanan. Apa yang ditempuh? Dengan mendirikan Pergerakan Nasional Indonesia. Nah anak-anak, maka materi kita selanjutnya adalah pergerakan latar belakang munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Mungkin anak-anak sudah membaca buku kemarin. Apa yang melatar belakangi lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia atau faktor pendorong lahirnya Pergerakan Nasional itu apa saja? Faktor ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor internal, faktor dari dalam. Silakan lihat di slide anak-anak. Pak Marno akan menyampaikan lewat slide. Faktor yang pertama, munculnya Pergerakan Nasional adalah penderitaan rakyat yang cukup lama karena penjajahan. Faktor yang kedua, perluasan pendidikan yang melahirkan golongan terpelajar atau golongan cendekiawan. Anak-anak masih ingat? Materi sebelumnya ada materi politik etis. Ya kan? Ada apa di situ? Isinya ada 3. Dilihat anak-anak kembali, ada edukasi, ada irigasi, dan ada migrasi. Yang edukasi inilah yang melahirkan golongan cendekiawan yang nanti menjadi pelopor Pergerakan Nasional. Sedangkan faktor yang ketiga adalah kenangan kejayaan masa lampau yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu ketika Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana wilayahnya? Luar biasa. Seluruh Nusantara, bahkan sampai keluar Indonesia.
Itulah faktor internal atau dari dalam. Berikutnya anak-anak, selain faktor internal ada faktor eksternal dari luar. Apa itu? Silakan anak baca sendiri. Pak Marno tayangkan slide berikutnya. Ada 1, 2, 3. Silakan anak-anak baca dulu. Sudah dibaca? Pasti anak-anak sudah memahami. Itulah anak-anak faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia, baik dari internal maupun dari eksternal. Nah, setelah itu anak-anak di seluruh Indonesia, di berbagai daerah, khususnya di ibu kota negara, kemudian Pak, muncullah organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum terpelajar atau kaum cendekiawan. Nah, anak-anak, organisasi pergerakan nasional yang muncul pada saat itu bisa terbagi dalam 3 kelompok. Silahkan anak-anak bisa lihat slide tersebut. Yang pertama adalah organisasi yang muncul pada masa awal pergerakan. Organisasi yang muncul pada saat ini bisa dilihat dari berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang muncul pada masa pergerakan nasional. Yang kedua adalah Syarikat Islam yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam. Organisasi ini memang awalnya bergerak dalam bidang perdagangan. Organisasi yang ketiga adalah Indisi Partai. Indisi Partai adalah organisasi politik pertama di Indonesia. Karena organisasi ini bergerak di bidang politik, maka organisasi ini mendapat pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah daerah. Bahkan pada akhirnya organisasi ini ditutup atau dibubarkan oleh pemerintah, bahkan tokoh-tokohnya banyak yang ditangkap. Karena memang pada saat itu pemerintah Belanda tidak mengizinkan adanya perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang bercorak politik. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah organisasi yang muncul pada masa radikal. Organisasi yang muncul pada masa radikal ini tampak dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini awal berdiri memang di negeri Belanda dengan nama Indonesische Vereniging. Organisasi yang kedua yang muncul adalah Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini juga salah satu partai yang bersifat radikal di Indonesia. Karena apa? Selain dia bercita-cita untuk menjadikan negara kita merdeka, tapi program langkah gerak selanjutnya dari organisasi ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara komunis bagian dari komunisme internasional. Kemudian yang ketiga, organisasi yang muncul berikutnya adalah Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Ketiga organisasi yang muncul pada masa radikal ini, sifat perjuangannya adalah non-kooperatif. Cita-citanya jelas dan tegas, yaitu Indonesia merdeka. Sebuah cita-cita yang tentunya tidak diharapkan oleh bangsa penjajah. Karena gerakannya yang cenderung keras, radikal, bahkan cenderung subversif, maka
organisasi-organisasi yang muncul pada masa radikal ini banyak sekali atau seringkali dimonitor, diawasi oleh pemerintah. Bahkan banyak tokoh-tokohnya nanti yang ditangkap dan dibuang keluar. Kita lanjutkan organisasi yang muncul pada masa berikutnya yang kita kenal dengan nama masa moderat. Dibandingkan dengan organisasi yang muncul pada masa radikal, organisasi-organisasi yang muncul pada saat ini sifatnya cenderung moderat, cenderung lunak. Ini nampak nanti pada organisasi Parindra, Gerindo, dan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Mengapa organisasi ini cenderung bersifat lunak, bahkan cenderung kooperatif dengan pemerintah Belanda? Ini berdasarkan pada pengalaman organisasi yang muncul sebelumnya. Pada masa radikal, kita tahu Gerakan Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI yang cenderung keras, yang cenderung radikal, ini justru dirasakan agak merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Karena apa? Justru gerakannya yang sifatnya radikal tadi membuat ruang gerak organisasi-organisasi kita menjadi lebih sempit karena kita terus diawasi dan dimonitor oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, organisasi yang muncul berikutnya memilih cara yang lebih lunak, memilih cara moderat agar kita punya keleluasaan untuk memperjuangkan cita-cita yang pada akhirnya adalah cita-cita tentang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana anak? Mudah-mudahan materi IPS tadi dapat membantu dan menemani kalian saat belajar di rumah. Baik anak-anak, ikuti selalu himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu pakai masker saat kalian keluar rumah. Anak-anak, ingat, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.